Halo, ketemu lagi di Rizky STY Ngajar. Oke, kali ini saya akan membacakan soal TWK. Langsung saja saya bacakan. Harun telah menandatangani fakta integritas sebagai pengawas ujian. Menurut Anda, salah satu isi yang terdapat dalam fakta integritas tersebut adalah pilihannya: A. Berkomitmen untuk melaksanakan ujian sebaik mungkin. B. Sanggup untuk tidak membantu peserta ujian mengerjakan soal ujian. C. Bersedia hadir 10 menit sebelum ujian dimulai. D. Bersedia membantu peserta ujian di luar dari hal-hal yang berkaitan dengan soal ujian. Bertanggung jawab mengumumkan hasil ujian kepada peserta 1 jam setelah tes berakhir. Oke. Jadi fakta integritas itu artinya komitmen ya. Jadi fakta integritas gitu ya. Itu artinya perjanjian. Perjanjian. Nah, integritas sendiri artinya berlaku adil atau kejujuran gitu. Integritas sendiri gitu kan. Berlaku adil dan jujur gitu. Nah, coba kalau yang A ini berkomitmen untuk melaksanakan ujian sebaik mungkin. Ini ada unsur komitmennya ya, tapi ini tidak mengandung integritas atau tidak mengandung kejujuran. Coba. Sanggup untuk tidak membantu peserta ujian mengerjakan soal ujian. Nah, ini yang benar ya, harusnya yang B ya. Gitu, sanggup untuk tidak membantu peserta ujian. Artinya kita bersikap jujur gitu, tidak berbuat curang pada saat tes ujian gitu ya, pada saat ujian baik itu ujian seleksi ataupun ujian dan sebagainya ya. Jadi kita harus adil dan jujur gitu ya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat publik saat ini merupakan dampak dari A. Rendahnya pendidikan agama bagi pendidikan publik. B. Tidak adanya pengawasan secara langsung. C. Rendahnya gaji yang diterima. D. Tidak mampu keluar dari sistem yang ada. E. Lemahnya integritas dalam diri. Oke. Jadi korupsi itu artinya penyalahgunaan uang yang bukan haknya gitu ya, bukan hak kita gitu. Jadi korupsi itu artinya penyalahgunaan uang berupa uang ya, yang bukan hak kita kan. Nah, korupsi ini salah satu bentuk ketidakjujuran ya. Korupsi ini bentuk ketidakjujuran gitu. Artinya secara diam-diam kita menggunakan uang perusahaan yang bukan haknya, bukan hak kita atau milik kita, itu dijadikan sebagai keuntungan gitu kan. Dijadikan sebagai keuntungan milik kita gitu. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang E ini ya, lemahnya integritas dalam diri. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E. Oke. Pagar rumah Anda sulit sekali didorong. Setelah Anda cek, ternyata rodanya keluar jalur. Kemudian Anda mengangkat pagar tersebut dan mengembalikan roda ke posisi jalurnya. Hasilnya pagar berhasil didorong dengan lancar. Nah, apa hikmah yang dapat Anda ambil dari kejadian terkait dengan integritas? A. Pagar yang sudah rusak kemudian diganti di yang baru. B. Begitulah kalau hidup seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. C. Hidup akan lancar jika berada pada jalur yang benar. D. Diperlukan usaha dan kerja keras dalam meraih kesuksesan. E. Sikap tutup diri akan membuat kehidupan
Jalan yang susah. Oke, ini kalimat hiasan ya istilahnya ya. Gitu. Artinya ketika pagar roda tersebut sulit didorong, gitu ya. Sulit didorong, ternyata setelah dicek gitu kan, rodanya memang keluar jalur gitu, keluar. Gitu ya. Nah, setelah diperbaiki gitu kan, diperbaiki, maka pagar tersebut kembali lagi gitu kan, kembali gitu, kembali ke seperti semula gitu kan, ke seperti semula gitu kan. Nah, begitupun juga kita kalau sebagai manusia ternyata melakukan kesalahan nih. Nah, kita bisa juga memperbaiki gitu kan, kita juga bisa memperbaiki diri kita gitu. Maka hidup kita akan kembali ke jalan yang awal gitu ya. Jadi istilahnya kalau sifat buruk bisa diperbaiki gitu, sifat buruk bisa maka kembali ke jalan yang benar gitu ya. Balik ke yang benar gitu ya. Nah, coba pagar yang sudah rusak kemudian diganti yang baru, enggak ya, kurang tepat. Begitulah kalau hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, enggak. Nah, yang C ini, hidup akan lancar jika berada pada jalur yang benar-benar ya. Artinya si pagar ini kan hidupnya, ceritanya hidupnya tuh melenceng gitu kan, keluar jalur gitu. Nah, kemudian otomatis kan eh, jalannya pagar itu terhambat gitu. Nah, begitupun dengan manusia gitu. Kalau kita berada melenceng aja dari jalan yang benar, itu otomatis akan em, menghambat gitu kan, menghambat ke kehidupan yang benar gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke jalan yang benar, maka hidup kita akan lancar. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Salah satu ancaman bagi negara kesatuan adalah adanya kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jika ada ancaman tersebut, sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah A. Mencari akar munculnya separatis, B. Meningkatkan rasa empati terhadap kaum separatis, C. Menggalang dukungan untuk melawan secara militer, D. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, E. Memaklumi adanya kelompok separatis. Oke, silakan teman-teman analisa soal ini dan kelima jawaban ini, lalu tulis analisanya di bagian kolom komentar. Jadi tulis, silahkan analisa soal ini lalu tulis hasil analisa kalian di kolom komentar. Jadi tidak hanya mencari jawaban yang benar ya, gitu. Tapi teman-teman silakan coba analisa eh, soal ini dan kelima pilihan jawaban ini, gitu ya. Itu menurut kalian seperti apa? Dan ini misalkan pilihan A ini kira-kira arahnya gimana, yang B ini kayak gimana penjelasannya, yang C ini gimana, dan yang D ini kayak gimana, dan yang E
ini kayak gimana gitu ya. Silakan teman-teman tulis hasil analisa sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat ya dari video ini. Dan jangan lupa subscribe. Dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menjadi setia atau penonton setia channel Rizky STY Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.